Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu ya. Kali ini kami berempat berada di mana namanya Pak? Jalan Seroja. Jalan Seroja. Kali ini kami mewawancarai salah satu seorang juru kendang yang biasa dikenal Bapak Ketut Muntik. Ya. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Nih. Swastiastu. Nama sedang Bapak Ketut Suwarjana, yang lebih akrabnya terkenal namanya Pak Tut Muntik. Asalnya dari Desa Muntik, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Gitu. Untuk mungkin ada beberapa pertanyaan Pak. Ya. Mungkin Bapak dari umur berapa mulai bermain kendang? Ya. Awalnya sebenarnya Pak Tut bermain kendang kira-kira tahun 81 kan. Itu pun kan masih SD kelas berapa itu, kelas 3. Diajar oleh peka lah sekitar pun yang kompiang pun makin pun yang kompiang negara itu tahun 81 83 lah kurang lebih belajar main kendang. Sejarahnya dulu sebelum main kendang tuh tetua dulu tuh beda zaman dulu tuh sebelum main kendang harus istilahnya pemanasan ngarit. Tahu ngarit namanya ngarit, disuruh ngarit dulu panglemuan kuna wat 5 dan yang makin kan prasarana dan hampir disiapkan oleh orang tuanya. Yang dumun kadang rasa ngetok gamelan dan istilahnya kan tua dumun nah long yang gamelan nak wah yang kali gamelan nak dan ya. Belajarnya di rumah Karangasem. Iya. Belajarnya kan di kampung Pak Tut di Karangasem. Kira-kira itu tahun 81, 83 tuh, waktu SD kelas 4, kelas 3, kelas 4-an ya. Punya guru lain selain yang gurunya tuh waktu itu peka Pak Tut sendiri. Udah itu menginjak ke Kokar tahun 89. Nah, itulah guru-guru kami di Kokar itu Pak Gusti Ngurah Padang, Pak Suwe, Pak Siti, Pak Tudiasnawa itu guru-guru Bapak ya waktu di Kokar ya. Untuk pertanyaan kedua, penghargaan yang pernah Pak Tut dapatkan. Oh yang dari segi penghargaan, nah waktu ini sebagai pengamat di Karangasem oleh penghargaan Pak Bupati bagian niki yang penghargaan dari istilahnya jadi juri ringkodian itu kurang lebih 26 kali dados juri lomba mengenang tunggal tingkat SD, SMP, SMA enten piagamnya nih. Mungkin kalau membuat tabuh gitu misalnya. Ya. Nah, sebelum membuat tabu kan gini cerita panjangnya tuh waktu tamat Kokar kan waktu itu kan masih sedikit gininya artinya patut ke desa-desa lah nguruang sampai ke Gianyar, Badung dan sekitarnya pun iki daerah Denpasar Astungkare iki yang 10 Banjar iki mau ke 10 Banjar patut perlu ngurukan iki di desa Tujeng ya dan abun kita karena saking jengah dan misi erang ya dan patut zaman waktu tahun 2000 berapa ada 2003 ya 2003 patut tahun kuda tamat di Asti karena zaman itu kan Asti namanya padahal patut datang di tamat Asti wow tamat Kokar mendanan begitu karena saking jengahnya patut langsung tahun 2005 kalau nggak salah kuliah lah di sini sekarang kira-kira tahun 2009 atau 2010 saya langsung tamat gitu. Langsung lah di situ banyak menimba ilmu di Denpasar terutama kan Pak Nyoman Windo tuh guru-guru
guru-guru Pak Tut, Pak Suecebek, Pak Mangku Garwo dan sebagainya tuh. Dan di sanalah dapat tuntunan cara membuat gending Astung Kare 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Astung Kare di Karangasem. Nah, dipercayalah yang membuat gending kreasi, lelamatan, tabu telu, tabu pepangulan gitu kan. Nah, Jadi seluruh di kecamatan berarti ya, untuk mewakili PKB lah, sedang di Karangasem, PKB untuk ke bawa ke center. Nah. dari Kelungkung. Ya, di Kelungkung kalau ngajar di Kelungkung kira-kira tahun begitu tamat di Kokar di Banjar Badung namanya tuh di Jumpai Banjar Badung namanya. Banjar Badung dan itu yang dibilang apa tadi itu Banjar Bakas. Mana lagi itu di Pikat di Dawan. Di Pikat nggih. Ya. Untuk pertanyaan ketiga, apa pendapat Pak Dut tentang perkembangan karawitan Bali yang sangat pesat khususnya pada instrumen kendang? Ya, ini perkembangannya kendang, terutama kan berbicara masalah kendang tentunya. Ini tidak terlepas dari euforia terutama melihat kacamata ring kodia namun niki Pak Dut kan pun suwe istilahnya tinggal di Denpasar. Cikal bakal euforia bermain kendang itu di Kodia di Bali. Apa sebab? Pertama untuk mencari sekolah minimal kalau udah punya piagam cari sekolah itu gampang. Nah, itu cikal bakalnya euforia sekarang main kendang baik kendang tertunggalan, kendang cedugan itu di Kodia itu. Yang ternyata pencetusnya kan dari Dinas Kebudayaan di Kota Denpasar sebenarnya itu. Dasarnya ya. Untuk mencari sekolah ya muaranya ini mencari sekolah negeri harus bisa prestasi minimal bisa main kendang, bisa gender, bisa rindik, bisa nyuling. Itulah cikal bakalnya pemain kendang sekarang udah banyak anak-anak tuh pintar-pintar sekali itu. Mungkin yang dan pertanyaan untuk ciri khas kendang. Ya. Nah, kembali masalah ciri khas pemain kendang. Terutama kan Pak Tut sendiri, gurunya Pak Tut kan Pak Tut Nang namanya, pasti adik-adik dosennya di kampus pasti tahu namanya Pak Tut Nang, yang nama aslinya Bapak Ketut Sukarate. Beliau ya yang permisi juga sih, pedanya masih di sini. Oh nggih. Ya. Kan kenal. Itu Pak Tut Nang namanya cikal bakalnya Ya, tuh. Cuma yang mengembangkan gedik pola pukulan Pak Tut Nang saya sendiri. Pak De Indra pasti tahu dosennya. Adik-adik Pak Tut Keplum itu bertiga itu yang mengembangkan pukulan Pak Tut Nang di Kodia, khususnya dulu berbicara di Kodia. Saya punya murid, Pak De Indra punya murid, Pak Tut Kepluk punya murid, kan muaranya sama sebenarnya. Pola kembali si anak yang menerima itu masalah tekas wiraga wirase kan anak-anak yang menerima itu. Jadi dikembangkan ya, dikembangkan. Ya. Rika di lapangan kan kenal. Ada yang beli mobil dikit datang sudah setelepang ya. Untuk Genten Pak Dut, sosok panutan Pak Dut mengkendang itu sih. Nah, Niko yang sebagai panutan kan banyak sebenarnya. Yang dari segi pukulan itu yang namanya Patuna, yang dari segi semite apre taktikas main kendang, belaunya Pak Wayan Suecebek namanya tuh. Nah, itu dua itu referensi main kendang di Bali kan dua tuh, Pak Tut Nang sama Pak Suecebek namanya itu. Itu dosen Pak Tut waktu di Denpasar.
Wendan malah selain itu. Yang selain nike nak nike kan ya nenek tepuk nenek panggil patut kan kadang yang pemain kendang kan banyak, masing-masing kabupaten pasti punya ciri-ciri khasnya tuh pasti punya. Cuma yang di permukaan kelihatan itu cuma dua, Pak Tenang yang dan Pak Swecebek namanya. Oke. Baik, untuk pertanyaan keempat, apa saja suka duka Pak Dut selama menjadi seniman karawitan? Suka dukanya Yan, sukanya kan biar dan ngelatih pipis, yang penting ampungan megamel ke dewa ratu katanya sukanya nih ke. Nah di dukanya, nah niki maaf ya, nah di duka pada umumnya kan di rumah tangga ya, biasanya kalau punya istri nak menjiwai seniman berat memang jokinnya ya itu ya no. Kalau bisa menyarankan itu ya adik-adik ya, jangan yang ada jodoh pang satu gini ya, satu hati, satu profesi ya. Nah astung kare patut medue istri, astung kare dan ya yang patut mene kebedugul ngurukan ngaminggu dan ya wenten api ya. Astung kare. Nah niki suka dukanya. Nah kita pun yang suka dukanya yang di tahap kalau wenten kerjagi ngurukan bisa hujanan, bisa bakat robos hujanan karena saking cintanya terhadap seni kan. Jangan bu subuh di malun gamal segar-segar biar ngebus bang awak bedek nak cek segar nguyang panggul ngurungana. Kita suka dukanya. Untuk Pak Dut kan kita terkenal ngaryanin kendang masih itu. Nggih. Nah, setungkare nah mecik-mecik kan kendang yang mula mukare kan nyerut bulang daerah ya. Cuma among ring pekelit, ring napi nalika ring belulang meris dayang yang untuk ke bedek-bedek ya. Untuk belajar niku Pak Dut belajar di mana? Nah, niku nah sapuniki sejarahnya tahun 2001 niku. Dia kan Pak Dut kan berkecimpung tiap hari di depan kan Pak Brados seorang masrum Pukarutan Bali kan Pak Brado Dut kadang dia kan Pak Brado jadi main kenang sebuah liu bisa roket Pak Dut jadi melajah ngalih munyin kenang roket Pak Dut karena profesi Pak Dut aja Pak Bapak demen megamel demen ngubus siap kurungan Bali yang Pak De Indra pasti tahu kadang sejarah dia sarang Pak De Indra. Kita mau patuh pun demannya mau kekurungan, deman ngecal kendang, gitu. Nikum, ini kengken caranya tuh. Kita bekalina patut bebesan ke Pak Brado. Jadi pemain kendang boleh usahajan bisa. Jadi kengken caranya ngalih munyin kendang tuh. Kendang jelek pandai diluang dari kita bapak. Men kengken caranya tuh Pak. Jadi buka kendang, buka orangnya buka kendang, orangnya nyingakin songnya, yang ngai pangbunyi kendang gede, kengken songnya, kendang cenik, kengken songnya. Jadi mumpung ya Pak gitu, kengken jadi caranya Pak, kayak gitu aja balik takonnya Bapak. Oh yang ngali kendang gede, minimal pekelitnya cenikah lah ben duang mili, yang ngai lanang gedenang ben duang mili, nak kendangnya Bapak. Lakon jangan patut perhatikan sendiri 1 tambah 1 sing 2 mutlak jawaban main seni sing mutlak jawaban 2 kadang-kadang sebuah secara teori nah akhirnya teori ini sebenarnya buat di atas kertas nak bisa ngedenang bunyi kendang ben berpikir patut oh ini ngedenang bunyi kendang apa yang ngerana ben ternyata belulang tebalan ada tipisan ada seserutnya ada sing rada banyak penyakit ada. Ya. Niki Patut ini untuk pemula niki Patut. Yeah. Untuk belajar kendang. Penapi caranya untuk sana wau belajar. Ya. Niku nah pertanyaan bagus iki. Yen patut nempur ring tahun kurang niku tahun 2000 tahun 99 pun ngaji kendang tingkat SD, SMP, uli TK pun kita muaranya ngerah munyin suara kendang pun pak. Nah, ada tangannya. Oh, kan beda nih, padahal dari segi
segi pukulan kan hampir sama. Ma. Nah, kelenturan niki won, tangan. Padahal secara teori yang Gus, yang teori pasti jaket dan ya. Yang teori harus lemu pada saat ngeplakan klak kena. Nah, ini suara kembali mencari suara dulu, suara kenang. Mencari suara kenang aja kira-kira bulanan itu yang mencari pupuh 1 jam 4 dapat pupuh mencari suara itu sulit sekali kalau dari pemula khususnya pemula yang udah kelas adik-adik kan tinggal jauh pupuh dan harus benar-benar dipahami ya itulah sebagai pondasi main kendang dulu. Secara teori anak-anak SD itu kelas 2, kelas 1 secara teori udah gini Pak, udah gini tangannya kok nggak bisa suaranya plak buk ya. Karena teorinya ini lentur tangannya nggak dikuasai itu. Kan secara kan gitu ya. Kan beda. Dan Malik. Bro yang lagi kembali ke Kenten profil patut sekolah di Kokar tahun berapa nih? Nah tahunnya tahun 89 hari Kokar tamatnya tahun 93 94 Busan itu Kenten demun umbusan itu jeda nganten lah pada demun kita megai nguruk-ngurukan kita ke desa-desa dan nganten ampun muduwe anak ketiga pun cewek cowok Niko mana ngurukan dari Riki won pada tahun kuliah tamat di Asdi zaman Riki kan kenal Asdi dan yang dapat Asdi tamat di Kokar betul dan di kelas sekali hera kuliahlah pada tahun 2005. Nah, langsung kuliah hari isi ya dan Astung Kare tahun 2010 atau 2009 tamat hari isi ya dan Malik pertanyaan. Nggih, Pak tanya gimana kan? Nggih. Berapa nih ke warna suara kendang ya, Pak? Pian warna kan suara kendang banyak. Di sini aja pak pung di tang kan 4 udah ini 4 nah. Ya kalau main barong ada suara banyak tuh suaranya tuh. Kembali pemain kemahiran pemain tukang kendang sekarang main-mainnya ada di banyak tuh. Tiang malih niki Pak. Yeah. Untuk ngererah pola niki pola ngererah kempur kelentong Yeah. kan Oh. banyak Ya, versi. banyak versi Iya. ya. Terutama yang ngerarah jagoan, ngerarah kempur, ngerarah kemong itu nenek yang pernah patut diajarkan oleh Bapak Brate, baik Pak Tuknang itu setiap cari pukulan kemong pasti keplak tuh. Pak Tong. Jelu pak cepat tong ya pasti deh kan. Pada umumnya kalau cari gong celulung atau derule nggak bisa dipakai kembali. Nah itulah istilahnya belum mutlak sebenarnya tuh kembali rasa. Ya, kembali yang sendiri kan masalah rasa. Kembali rasa yang berbicara. Jelu pakai cepat tong. Nah, itu pakai tong ya. Kalau kempurnya kan bebas ya. Cari kemongnya tuh ada kadang-kadang pemain kena ada gitu ya. Ada banyak tuh model-modelnya tuh. Muaranya satu aja plak tong itu ya. Itu yang pernah diajari sama Bapak Pak Brate sama Pak Tuknang. Kembali kan pengembangannya. Nah, masalah pengembangan itu masalah per individu sekarang. Nah, contoh kecil aja. Jadi belajar main kendang
sama Pak Tut, belajar main kena sama Pak Tut. Nah, belajar main kena sama Pak De Indra, belajar main kena sama Pak Suwece. Belum tentu sama tuh 4 orangnya itu, pasti ada beda-beda. Nah, kan yang gentene kerengalih rumus tong pasti sama. Ya, pasti sama tuh. Cuma pengembangan pasti beda. Enggak bisa sama tuh nomor 4 orang itu ya, guru-gurunya tuh. Kembali istilahnya apa tuh? Istilahnya isi-isian secara Bali itu isi-isian kembali diri sendiri itu. Nah, harus 1 tambah 1 jam 2. Nah, seperti itu. Dan malih pertanyaan. Dan untuk mengakhiri Kenten Pak Dut, coba diberikan tunjukkan Kenten jurus pamungkasnya. Napi jurus. Nah, menikah kan ya. Nah, persis yang diajarkan oleh Nika beliau Pak De Indra kan sama. Pasti pernah diajarin sama Pak De Indra. Persis ini pola-polanya. Sekarang bagaimana kelihatan tukang kenang hebat. Nah, ini kembali ke pertanyaan ke sana. 1 kecepilan kepak umpung jedet itu yang mengakibatkan seorang pemain kenang mahir. Kan gini, kan ada pukulan tingkat SD, SMP, SMA. Kan gampang, padahal pukulnya sama. Kan metekasnya memang agak harus ini perutnya harus terkunci tak gitu ya. Kalau nu angke mengenang dan tidak ngais cetak kalau punya kenang. Nanti kan ini yang perlu diamati adik-adik generasi ini. Harus nih kunci perut harus kunci betul-betul loh. Pak Teh sekali main bareng harus bareng tuh gigi ngangkat biar sing kenal di sisi. Kata orang gitu bang ini kan denggep ini sing dan ya murcan orang dua ketenya ya malah ngengang nih bunga bareng ya Kenten memodal main kena Pantah. Menikah mantan pertanyaan dari yang Kang, nah niki sebagai penutup Kang Yang ya. Nah istilahnya pengetahuan patut namun nike, istilahnya kurang lebih mohon dimaklumi lah. sampun akeh. Kang Yang tiang sareng bapak niki mengganggu. Dan becik niki generasi becik ya. Sama yang kena kebesan ring kelungkung niki kan ring kelungkung. Punapi carane tahun-tahun ke depan panggilan putra daerah harus tampil ampunang istilahnya dikasih lain putra daerah itu terutama kan pada saat PKB niki kan kelihatan biar seduag nyama Gianyar, seduag nyama Kodia, seduag nyama Kelungkung nak beda-beda, nak pasti beda mood karakter gending itu pasti beda. Pak jaman Pak tuh angkat Pak Brahmi kengken Pak, aduh bisa beda-beda. Apa nak liu tuh ngarana dot 1 faktor faktor awan itu. Nah yang minumnya kalau ngarana cara punya di Kelungkung deng dong. Padahal nak yang maksudnya coba benar tuh ya. Nak faktor suara, faktor kudu ngarana yang nenek belum benar. Nyanyi dong yang Karangasem Nusa banyak keras saja nih. Saya Pak Tuman pengalaman di Kokar. Gus, boleh Nusa pangguran lalu bibir ke kene ke gableran gitu. Padahal nak maksudnya benar ya. Sampai makin Mas. Nah, ini kawan. Ya, nggih. Menikah mantan. Nggih. Sekian wawancara dari kami berempat kepada salah satu ahli kendang. Untuk menutup kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Santi. Kenal.